Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 62. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini Dewa Sasin yang masih ada peninggalan iblis di dalam tubuhnya, dia pun berkata, Tathagata, kamu telah menghalangi para dewa, tapi pada akhirnya Tathagata akan dikalahkan olehku karena kebodohannya sendiri, dan kamu tidak akan dapat melarikan diri dari seranganku. Dan tiba-tiba saja kini si botak tompel jidat dirinya pun langsung berteriak, Tathagata, kamu bersalah, kamu berdosa besar. Jika bukan karena dirimu, Sasin Guanyin tidak akan menjadi seperti ini. Dan ini semua adalah disebabkan karena roh darah bumi, dan para dewa akan menjadi kesulitan karena hal ini. Dewa Rulai pun langsung mengatakan, Sasin Guanyin, maafkan diriku karena aku tidak bisa menjaga dirimu. Dan kini serangan telapak tangan dari Dewa Sasin langsung menghajar tubuh dari Dewa Rulai. Dan terlihatlah jurus tangan 1000 milik Dewa Sasin yang luar biasa ini akan memberikan serangan yang tidak ada ampun pada Dewa Rulai. Tapi Dewa Rulai pun memilih untuk bertahan. Hal ini membuat Subaji dan juga Aosue menjadi terkejut karena Dewa Rulai tidak melawannya. Akibat serangan dari Dewa Sasin ini, Dewa Rulai pun kini menjadi muntah darah dan dirinya pun terlempar cukup jauh. Sampai-sampai Dewa Rulai memegangi perutnya karena kesakitan oleh serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin ini. Dewa Sasin masih tidak akan menghentikan serangannya dan dia pun kini berkata pada Dewa Rulai, Tathagata, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak melawan lalu aku tidak akan membunuhmu. Dewa Rulai pun kini menatap ke arah Dewa Sasin dan dirinya pun mengatakan, aku telah membuatmu jatuh ke jalan iblis, maka aku pantas untuk disalahkan. Tidak ada yang bisa membuatmu kembali. Aku hanya bisa membayar dengan nyawaku ini. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun mengeluarkan jurus hukuman miliknya. Karena saat ini Dewa Sasin akan merantai dan menghukum Dewa Rulai. Dan benar saja, jurus yang dikeluarkan oleh Dewa Sasin itu langsung mengikat tubuh dari Dewa Rulai. Dan kini terlihatlah tubuh dari Dewa Rulai sudah terikat di atas papan hukuman. Dan tiba-tiba saja rantai hukuman milik Dewa Sasin kini putus. Ternyata yang memutuskan rantai itu adalah Jenderal Surga Timur. Jenderal Surga Timur yang datang menyelamatkan Dewa Rulai kini dirinya langsung berkata, Tathagata, aku tidak menyelamatkanmu, tapi kamu belum bisa mati untuk saat ini. Dewa Rulai pun langsung melirik ke arah Jenderal Surga Timur dan dia mengatakan, Hei Pak Tua, meskipun kata-katamu seperti itu, tapi Tathagata masih tetap harus berterima kasih karena dirimu masih mengupayakan segalanya untuk surga. Lalu Jenderal Surga Timur pun kini berkata pada Dewa Rulai, tak perlu dikatakan lagi, atasi situasi ini terlebih dahulu. Dewa Sasin yang sekarang berhadapan dengan Dewa Rulai dan juga Jenderal Surga Timur, dirinya pun kini mengatakan, Jenderal Surga Timur, kamu terlalu berani. Kamu itu sebenarnya berdiri di garis yang sama dengan Tathagata. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemberontak? Dan tiba-tiba saja dari langit kini muncul sebuah gagang pedang. Ternyata gagang pedang itu adalah jurus dari si botak tompel jidat, murid dari muka kodok yang sangat jelek. Si botak tompel jidat kini langsung berkata, Sasin Guanyin, Tathagata, Jenderal Surga Timur, Raja Kebajikan akan membuat kalian semua menghilang. Lalu kini si botak tompel jidat pun akan menggunakan pedangnya dan akan menyerang Dewa Sasin terlebih dahulu. Dia pun kini mengatakan, Sasin Guanyin,
rasakan pedang surgawi milikku ini. Tiba-tiba saja si botak tompel jidat langsung mengeluarkan serangan pedangnya dan akan menghancurkan tubuh dari Dewa Sasin. Tapi Dewa Sasin yang ada di bawah serangan itu, dia masih tetap santai dan lalu mengeluarkan jurus tangan seribunya yang sudah memegang berbagai jenis senjata. Lalu jurus tangan seribu milik Dewa Sasin ini dengan sangat mudahnya mematahkan jurus milik si botak tompel jidat, murid muka kodok jelek. Sambil menyerang, Dewa Sasin pun kini berkata, "Beraninya kau menggunakan teknik semacam ini? Apakah kamu tidak merasa malu?" Si botak tompel jidat masih terus akan menyerang Dewa Sasin menggunakan pedang andalannya. Dan kini Dewa Sasin pun menahan semua serangan yang dilakukan oleh si botak tompel jidat itu. Akibat pertarungan mereka berdua, kini hawa dari pedang itu menjadi terlempar kemana-mana. Dan pedang yang terlempar kemana-mana itu pun kini menyerang dan mengenai para prajurit. Lalu Subadji kini berteriak, "Hati-hati dengan pedangnya!" Dan kini semua orang yang ada di situ terlihat sedang menghindar dari pedang-pedang yang akan mengenai mereka semua. Dan tiba-tiba saja pedang milik si botak tompel jidat ini menjadi hancur karena serangan pedang-pedang yang dilakukan oleh Dewa Sasin. Si botak tompel jidat pun kini terkejut karena pedangnya telah menjadi hancur. Lalu Dewa Sasin pun kini tidak akan membiarkan si botak tompel jidat untuk hidup. Dia pun masih akan tetap menyerangnya dan tiba-tiba saja si botak tompel jidat ini diselamatkan oleh prajurit baju besi. Prajurit baju besi pun melompat dan kini akan memenggal kepala dari Dewa Sasin. Si prajurit baju besi kini berteriak, "Iblis jahat, matilah kau!" Kemudian Dewa Sasin pun kini juga berteriak, "Apa kau bilang? Kamu menyebutku iblis jahat?" Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan pedang dari tangannya dan langsung mematahkan pedang dari prajurit baju besi. Tak hanya mematahkan pedangnya saja, serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin ini mampu merobek topeng dari si prajurit baju besi. Dan kini Dewa Sasin pun tidak segan-segan dan langsung membunuh prajurit baju besi itu. Si botak tompel jidat kini kelihatan sangat takut karena Dewa Sasin tidak segan-segan untuk membunuh siapapun. Lalu si botak tompel jidat kini mengatakan, "Sasin Guanyin, kamu telah membunuh tanpa pandang bulu dan kamu telah bersalah. Aku tidak akan membiarkanmu untuk menginjakkan kakimu lagi di surga." Dewa Sasin yang mendengar perkataan dari si botak tompel jidat, dirinya pun kini langsung berkata, "Kamu tidak akan membiarkanku menginjakkan kaki di surga, maka diriku akan meratakan seluruh surga." Dan kini Dewa Sasin pun kembali mengeluarkan jurus tangan seribu yang sudah dilengkapi dengan senjata. Jurus itu pun langsung menyasar para dewa yang ada di situ. Subadji yang melihat Dewa Sasin mengamuk, dirinya pun kini langsung berlari. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin kini berada di hadapan dari Subadji. Kemudian Subadji menjadi terkejut dan dia berkata, "Jangan lihat aku seperti itu, aku tidak ada urusannya dengan semua ini." Dewa Sasin kini mengeluarkan serangan pedangnya dan dia berkata, "Hari ini tidak ada yang bisa pergi." Subadji yang akan terkena serangan pedang ini tiba-tiba saja diselamatkan oleh Dewa Rulai yang langsung menahan serangan pedang dari Dewa Sasin menggunakan tubuh budak emasnya. Akibat serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin, Dewa Rulai dan Subadji kini menjadi terpental mundur. Dan Dewa Sasin pun kini berkata pada Dewa Rulai, "Ada ribuan kejahatan dan dosa di dalam tubuhmu Tathagata. Dan salah satunya adalah karena kamu melindungi si babi itu." Dan kini terlihatlah Dewa Sasin masih akan menyerang Dewa Rulai menggunakan jurus dua jarinya. Dan benar saja, jurus dua jari yang dilakukan oleh Dewa Sasin ini mampu menghancurkan pertahanan tubuh emas milik Dewa Rulai. Serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin ini membuat Dewa Rulai terpental cukup jauh. Dan tiba-tiba saja kini muncullah sesuatu berwarna hitam yang langsung menangkap tubuh dari Dewa Rulai yang terpental. Dan sesuatu yang berwarna hitam itu kini sudah berubah menjadi sebuah monster yang akan melenyapkan tubuh dari Dewa Rulai. Subadji dan juga Dewa Sasin yang melihat kemunculan monster itu kini dirinya menjadi terkejut. Dan ternyata monster itu bukanlah menyerang Dewa Rulai tapi malah menyelamatkannya. Dewa Rulai berada di dalam perlindungan dari monster warna hitam yang bergulung-gulung ini.
Dan monster itu pun kini bergerak dan akan menyerang Dewa Sasin. Kemudian Dewa Sasin pun berkata, "Aku tidak akan pernah mengizinkan kalian mengambil Dewa Rulai." Dan terlihatlah monster berwarna hitam itu kini muncul dan berubah menjadi 3 monster berwarna. Yang satu berwarna hijau, satu lagi berwarna ungu, dan satunya berwarna oranye. Monster itu pun kini siap akan melahap tubuh dari Dewa Sasin. Dan benar saja, 3 monster aneh itu pun kini menggigit tangan Dewa Sasin. Hal ini membuat Subaji dan juga Aose menjadi terkejut. Tidak hanya menggigit saja, monster-monster itu pun kini mengeluarkan duri dari dalam tubuhnya. Duri itu pun kini langsung menancap pada tubuh Dewa Sasin hingga membuatnya kesakitan. Dewa Sasin juga merasakan duri-duri dari monster itu kini melebur di dalam tubuhnya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Hal ini membuat Dewa Sasin merasakan kesakitan. Dewa Sasin pun kini berkata, "Seluruh tubuhku seperti digigit ribuan serangga dan semut." Dan tiba-tiba saja kini sesuatu muncul di hadapan Dewa Sasin, yang ternyata si botak tompel jidat kini datang menyerang Dewa Sasin. Dia adalah orang yang licik seperti si Dewa Muka Kodok. Dia memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Dewa Sasin. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah si botak tompel jidat, murid Dewa Muka Kodok yang sangat jelek itu, berhasil membunuh Dewa Sasin? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.